Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Bimatia Bella, NIM 2041050200082 dari kelas Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu ekonomi makro, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos yang berarti rumah, sedangkan nomos yaitu memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Namun, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, juga bisa diartikan sebagai ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara. Dan yang selanjutnya ialah pengertian dan konsep dasar ekonomi makro Islam. Dalam ilmu ekonomi terdapat dua cabang ilmu ekonomi, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang dimaksud dengan ekonomi makro adalah kajian tentang aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Contohnya seperti pengangguran, inflasi, dan suku bunga. Sedangkan ekonomi mikro adalah kajian tentang tingkah laku individual dalam ekonomi. Contohnya panjangnya distribusi dan penetapan harga pasar. Yang selanjutnya ialah ekonomi makro dalam arti lain. Jadi, ekonomi makro juga bisa diartikan sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang membahas tentang permasalahan kebijaksanaan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Seperti contohnya inflasi dan deflasi, ekspor impor, permintaan agregat. Ruang lingkup ekonomi makro dibagi lagi menjadi 3, yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, kebijakan pemerintah, dan pengeluaran agregat. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, contohnya seperti pengeluaran perusahaan investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, serta pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Sedangkan kebijakan pemerintah atau kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak, dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Dan yang terakhir ialah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadi masalah pada perekonomian. Oke, yang selanjutnya adalah masalah-masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Contohnya adalah inflasi, ketimpangan dalam neraca pembayaran, dan pengangguran. Yang kedua adalah masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Contohnya seperti kapasitas total dari perekonomian kita, jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja, serta lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Selanjutnya ialah kebijakan yang dapat dilakukan untuk perekonomian dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yaitu yang pertama, menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, menurunkan suku bunga kredit atau sistem ekonomi konvensional. Yang ketiga, mengenakan pajak impor. Dan yang terakhir adalah menurunkan pajak pendapatan atau pajak penjualan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.